Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina tabi'ina sholihin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billahi syai'. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anak putuku, janganlah kau menyekutukan Allah, sebab menyekutukan Allah dalam hatimu dengan sesuatu yang lain itu adalah satu perbuatan di atas perbuatan yang amat zalim, perbuatan yang tidak pernah diampuni oleh Allah adalah perbuatan menyekutukan Allah. Wahai anak putuku, kita tidak terasa sejauh hati memandang tentang urusan dunia, tidak merasa bahwasanya kita telah menyekutukan Allah. Hal itu terjadi oleh karena keterbatasan ajaran yang kita terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dimana setelah zaman khalifah, hukum ajaran dinul haq dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diputus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga sampai detik ini ajaran Rasulullah yang bersumber dari dinul haq itu dianggapnya ajaran yang menyesatkan. Memang sengaja mencari opini yang seperti ini, membuat propaganda mereka seperti ini supaya umat manusia, khususnya umat Islam, itu tidak keluar dari kedoktrinan ajaran-ajaran yang bersifatkan luar saja. Akan tetapi timbul kesadaran pada saat ini tentang masalah manusia. Allah menciptakan unsur jasmani juga unsur rohani. Ketahuilah wahai anak putuku, ilmu syariat itu untuk menata, untuk memberikan ajaran di jasad supaya jasad itu bisa bersosialisasi, supaya jasad mempunyai akhlak istimaiyah. Itulah akhlakul karimah antara sesama manusia. Tetapi perlu diketahui dan ketahuilah
bahwasanya Rasulullah itu tidak hanya diemban atau diamanai Allah tentang ajaran syariat saja, tetapi Rasulullah juga diembani tentang laku atau ajaran dinul haq. Itulah ajaran hakikat, yang ajaran hakikat itu khusus mendidik ruh sampean kali kulo supaya bisa sampai makrifat pada Allah. Disitulah letak kesempurnaan Islam, letak kesempurnaan iman, di mana udkhulu Allah dawuh masuk sira kabeh, masuklah kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman fisilmi di dalam agama Islam kafah khalis sampurna. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mulai malam hari ini, hari Sabtu ini, kami akan mengembangkan ajaran dinul haq lewat kitab hikam. Jadi saya akan membahas per pasal maksud daripada kitab hikam. Apa isi daripada kitab hikam itu? Khusus menata lakune ati, khusus menata ibadatul qalbi, bukan ibadatul jawareh. Ibadatul jawareh itu ibadah kang bangsa jasad, itu ditata oleh Rasulullah lewat ilmu syariah. Kemudian ibadatul qalbi, lakune ruh, ikut ditata oleh Rasulullah, ditata Allah lewat Rasulullah, berkembang tabi'ina sholihin lewat hukum hakikat, ilmunya ilmu tauhid, ada yang menyebut ilmu tasawuf. Di dalam kitab hikam atau syarhul hikam itu Bapak Ibu khusus membahas tentang masalah hati. Ini karangan Syekh Ibnu Athaillah, jadi bisa dijadikan sebagai rujukan, bisa dijadikan sebagai referensi atau muqabbalah perbandingan jenengan ketika saat beramaliyah menuju dan bertemu Allah. Tapi ketahuilah, barang siapa yang sudah masuk dalam pemahaman ilmu hikam atau ilmu-ilmu yang bernafaskan tauhid, ilmu yang bernafaskan tentang masalah tasawuf, bila mana dasar tauhid yang setiap tahun kami sampaikan tepatnya di sasi Ramadan belum panjenengan pahami, gak mungkin jenengan paham dengan isi materi maksud per pasal di dalam kitab-kitab itu. Sebab ngenten Pak, walaupun itu bersifatkan tasawuf tapi tidak terang-terangan, masih banyak tembung kinayah, tembung sanepan atau tembung isyarah. Bila mana jenengan belum paham tentang masalah dasar tauhid, susah untuk mengambil substansinya, itu susah. Tetapi tetap saya kasih waktu untuk bertanya jawab tentang masalah ini. Lah, urusan-urusan amaliyah untuk bisa laku nuju dan bertemu Allah al-haq, di samping panjenengan sudah punya modal, tidak ada salah bila mana saya ambilkan, saya bacakan, saya cek nih kitab hikami. Mungkin yang lainnya juga sama sebetulnya, cuman saja banyak kinayah-kinayah yang terjadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk pasal yang pertama itu membahas tentang masalah iktimat atau ngendelke amaliyah, atau sesuatu yang bersandar hatimu dengan amal.
Wa min alamatil iktimadi lan iku setengah saking tanda-tandane wong sing ngendelne lakune, ngendelne amaliyai. Alal amali ing atase perbuatan. Artine piye? Jenengan iki sik nguwatno amaliyah panjenengan. Satu contoh, aku sholat, aku mlebu swarga karena sholatku. Aku mlebu swarga karena poso hajiku. Saya dimasukkan Allah dalam rahmatnya Allah disebabkan karena laku amaliyahku. Amaliyah baik, sholat ataupun dan lain sebagainya. Orang yang hatinya masih menyombongkan tentang masalah amaliyah seperti ini Bapak Ibu, hak wallahi kecelik boleh pitik. Tahu kecelik boleh pitik? Amin. Apa yang di situ diterangkan, barang siapa yang sholat berjamaah 27 derajat oleh karena Anda iki tidak lillah, tidak karena Allah hatimu, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat di dalam rumus dan teori tersebut, ketahuilah amaliyah seperti itu ketolak. Karena apa? Karena Anda telah menyekutukan Allah dengan amaliyahmu. Sekali lagi, alasannya apa? Karena Anda, hati Anda menyekutukan Allah dengan amaliyahmu. Apa mana iki jangi korban Sawal selo besar dilungkas podo mangan iwak sate, ya, sate wedhus, sate sapi. Artinya di situ banyak amaliyah secara fisik, baik haji maupun korban. Terutama di desa-desa ini jenengan kali kula diberikan sayembara. Barang siapa yang korban sapi, besok ketika nguwat sirotol mustaqim, Anda tinggal numpai sapi. Anda numpai sapi itu enak gak kepreset. Ya nek sapine melek, nek sapine merem, apa gak kepreset. Wis oke lah, sah-sah saja. Di dalam hukum syariat mengatakan hal itu. Tapi manakala kalau dikembalikan terhadap pasal 1 kitab hikam ini, ketika saat kita menyombongkan diri amaliyah ini, secara hakikat hati kita telah menyekutukan Allah. Dengan apa? Ya dengan amaliyah ini. Karena kita menganggap bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan satu manfaat dan mendatangkan satu mudarat. Bila mana dalam hati muncul satu keimanan seperti ini Bapak Ibu, miturut sudut pandang hakikat makrifat, iman itu batal. Sekali lagi, iman itu batal di mata Allah. Karena di situ masih disertai syirik khafi, syirik yang hati Anda tidak
mengerti. Oleh karena tidak mengerti inilah Bapak Ibu, Allah langsung mengutus Muhammad untuk membawa ajaran supaya Anda mengerti. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Layari fungsi boten sing kilen. Fungsi boten. Ya wis ndelok nang ndi sampean. Ini setelah zaman khalifah itu diputus ajaran ini. Huwa utawi Allah iku alladzi dialah zat, ya, arsala yang mengutus. Sopo Allah, sopo alladzi mengutus siapa? Rasulahu pada utusannya. Hu kembali kepada Nabi Muhammad pada saat itu, ya. Rasulahu ing utusane Allah, itulah Muhammad pada saat zaman beliau. Bil huda, Rasulullah Muhammad membawa petunjuk, petunjuk yang jelas. Artinya petunjuk bagaimana hati bisa mendeteksi segala amaliyah itu ada dan tidaknya unsur nafsu, terdeteksi. Cara sak mangkin niku radar, ya, radar Rusia. Ada pesawat masuk dalam wilayah zona Rusia, tertangkaplah oleh radar. Tahu petunjuk. Lah petunjuk ini dimasukkan Allah wa dinil haq, aidinu tauhid. Petunjuk ini dibersamakan Allah ketika ajaran tauhid itu disampaikan di tengah umat Islam, khususnya umat manusia pada umumnya. Jadi ajaran tauhid ini dibawa oleh Muhammad sebagai utusan Allah yang maksud dan tujuannya adalah liyudhirahu ala dini kullih, untuk membebaskan negaranya ruh yang disebut hati yang telah diserang oleh hawa nafsu lewat kesenangan dunia, sehingga ruh menjadi budaknya hawa nafsu. Allah mendatangkan panglima Muhammad membawa ajaran dinut tauhid supaya Anda terima dan Anda lakukan untuk mengusir penjajahnya negara hati.
diusir. Bahasa murad liyudhirahu, mensucikan, bisa membebaskan, artinya ruhmu dari belenggunya hawa nafsu. Atau boleh saya artikan gini, saya katakanlah di atas kursi di cagak ini, saya dirantai dan tidak bisa saya kemana-mana. Tatkala saya ingin pulang bisa sampai ke pulang, syarat satu, rantai yang melekat membelenggu diri saya itu harus dilepas. Allah menyuruh Muhammad sebagai utusannya untuk membawa ajaran tauhid, untuk disampaikan terhadap umat, kemudian dikembangkan untuk menjadi satu amaliyah yang berbentuk mujahadah, berperang merangi hawa nafsu dalam diri Anda sendiri. Setelah itu dilanjutkan secara kontinu istiqomah. Dengan begitu Bapak Ibu, nafsu akhirnya jadi kepanasan, nafsu akhirnya jadi gak kerasan, di negara hati Anda akhirnya keluar. Hal itu disampaikan walau karihal musyrikun, walaupun di tengah-tengah umat yang tidak mau akan ajaran ini. Buktinya pada masa sekarang, pada masa Kanjeng Nabi masa dulu, beliau terang-terangan membahas dan mengajarkan berdakwah tentang dinul haq. Sekarang, zaman sekarang sudah tidak hanya dari majelis ke majelis, bahkan sekarang sudah masuk YouTube. Nggih mboten? Lho penak. Wis iki zaman Kanjeng Nabi nggih biyen ngene, cuman carane biyen gak ono YouTube, medsos gak enek, sekarang medsos. Ora iso teko ning Jaya Baru, cukup duduk manis di rumah, dengarkan ajaran ini. Setelah itu lanjutkan dalam amaliyah sehari-hari. Sing penting ya, dasar tauhid sudah kau pelajari. Di Ramadan di wingi lho Pak, kan sudah kami masukkan dalam YouTube, tinggal Anda mengupload mundut niku napa? Ngupload ya. Oh download, nek ngupload tak melebu, ya dah. Nek download metu lah ngono. Oh gak tahu melebu kok dikatakan metu, ya gak mungkin lah. Wis Bapak Ibu, walau di tengah-tengah orang-orang musyrik, orang-orang yang selalu menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak eksis dengan ajaran dinul haq, ini setelah zaman khalifah diputus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Sayyidina Ali pernah dawuh, ada 2 karung ilmu, tatkala 1 karung ini saya sampaikan, saya akan dipenggal pada masa itu. Akhirnya terjadi toh, Hasan Husain dibunuh toh, dan lain sebagainya. Lah sekarang bentuknya dibunuh, dicaci, disesat-sesatkan, itu bentuk daripada dibunuh karakternya, didendeni, diweden-wedeni, ditakut-takuti dan lain sebagainya. Iki bentuk pembunuhan. Jadi pembunuhan tidak harus berupa fisik, ada istilah pembunuhan mental, berbentuk ketika saat mengkaji membahas ini di tengah umum, dikat, tidak diperbolehkan, ditengarai ini sesat, lah ngaten nggih. Subhanallah. Memang Bapak Ibu, saya pernah ngalami daerah wis kata sebut statusnya kabupaten gak usah. Jadi ngundang saya untuk mengkaji tentang hal ini. Untung sudah saya kasih tahu, tolong izino dulu
kamu kudu bahas musyawarah dulu terhadap tokoh-tokoh sana. Tatkala beliau welcome ajaran Rasulullah ini, apapun resikonya akan kami datangi. Ternyata apa yang terjadi? Stop, tidak boleh. Padahal saya memakai sistem wasilun, sistem di mana proses mulai bawah kami sampaikan, supaya tidak bingung di tengah jalan apa yang kami sampaikan substansinya. Itu pun belum bisa menerima. Jadi ya penak, boleh mboten keluyuran, ana omah boleh turu angler, jange gak iso turu sedina boleh saged turu sedina. Wis. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sampai berapa tahun ajaran Rasulullah itu dikat sejak setelah khalifah teng mriku bertahun-tahun Pak Bu. Makanya sampai ojo heran di Indonesia itu ketika saat ada tabi'in as-solihin membahas di forum terbuka udah diintimidasi. Akhirnya beliau mengambil satu sistem, hanya mengaji di tempat yang khusus, dan itu pun hanya jamaah yang khusus. Ketika beliau mengajarkan itu sangat berhati-hati, sehingga beliau banyak yang memakai kinayah, memakai isyarah, karena banyak di situ telik sandi, intel yang tidak suka tentang masalah hukum hakikat. Akhirnya beliau olehnya menyampaikan itu secara isyarah, dan itu fakta saya alami sendiri ketika saat tarbiyah, ketika saat saya belajar. Apa yang kudapatkan semuanya itu roto mayoritas mendapatkan keterangan secara isyarah. Subhanallah Bapak Ibu, ngeluh Pak Bu santri-santri, ngeluh bukan masalah lakune roh niki mboten, ngeluh mahami dawuh-dawuhe para kiai sing pun lenggah mriku, ngeluh banget. Sehingga disitulah dibutuhkan satu tafakur dalam sebuah makalah atau wejangan beliau. Tidak seperti ini Pak, penak seperti ini. Umpama boleh saya katakan, dulu itu yo para masyayikh itu ketika saat kita disuruh makan, ya ini nasi, makanlah, bahasanya gitu. Tapi apa yang kita terima bukan nasi, tapi beliau mengatakan nasi. Apa itu? Pari lho dikongkon mangan, tapi ngucapnya itu nasi. Butuh penterjemah, cara sakniki ditranslate. Iki piye maksudnya? Kalau sekarang sudah tidak. Anda disiapkan Allah nasi dan disuruh mangap, gak usah masak, gak usah tafakur tentang kefahaman maksudnya ilmu, sampai tinggal mangap, kile sego pecel, cangkemmu mangapo, bleng, ngene ae, wis kadang-kadang ya rarep kok, apa maneh masih berupa zaman dulu Pak, subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga kita santri-santri zaman dulu itu nggih ngapunten tuwek-tuwek lagi dheweke iku mengerti ilmune belum lakunya. Kalau saniki sampean, kalau sekarang sampean ditekan lakunya, kefahaman ilmu boleh bertanya manakala tidak faham, dulu apa? Subhanallah, tanya ini nggak boleh. Adik kereng-kereng zaman dulu nih, gak cocok gitu, disapu langsung.
Sakniki kok ya apa berhadapan dengan undang-undang KDRT dulu mboten. Makane santri biyen apa nek dikaploki gurune wani kondo wong tuwa. Mboten wani. Masalahnya umpama kita bilang sama orang tua malah ditambahi kali orang. Kalau sekarang berbalik. Kalau kita bilang sama orang tua, pasti orang tua mencari gurunya, dilaporkan kepada polisi. Kalau dulu prinsipnya orang tua, kalau nak kamu gak mungkin dipukul gurumu kalau kau tidak nakal, itu orang tua dulu. Kalau sekarang, ya Allah, beda Pak. Jadi peradaban kita dalam tarbiyah, dalam belajar beda dulu dengan sekarang. Makanya saiki akeh murid sing koplak. Ngerti koplak? Wani ambek guru apa maneh wong tua. Saiki zamane gudel kebo nganut gudel. Kalau dulu gudel nganut kebo. Karena Allah saiki guru sing goleki murid. Biyen murid sing goleki guru. Wis peradabannya sudah berubah. Tetapi apapun peradaban itu berbeda, apapun bentuknya, tetap kita tidak boleh keluar dari akhlak ilahiyah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Allah langsung mengutus utusannya untuk menyampaikan hal ini. Sistem Jaya Baru namun sederhana. Tatkala kau ingin bertemu Allah, cukup Anda harus pondasi ilmu tauhid, kemudian Anda laku. Sambil laku Anda mencari muqabalah, mencari referensi, mengembangkan ilmu lewat pengajian-pengajian rutin kados mekaten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Min alamatil iktimadi iku setengah saking wong sing ngendel-ngendelke alal amali ing atase siji amal. Iki berarti orang yang masih menyekutukan Allah lewat amaliyahnya. Ngoten niki. Tapi gak diterangno seperti itu. Makanya syarahnya itu kita kaji. Iki matan, duduk mantan loh ya. Matan niku pembahasan, syarah itu penjabaran. Min alamati iktimadi alal amal, sebagian daripada tanda orang-orang yang menyekutukan Allah yaitu wong sing kendel-ngendelke, orang yang sombong akan amaliyahnya. Kita menyekutukan Allah itu tidak hanya lewat amal tok, kadang lewat dunya. Ya. Berarti orangnya merasa kaya. Terus ada juga lewat ilmu. Ngendel-ngendel nih saya tentang ilmu yang saya bawa. Akhirnya saya merasa orang yang paling alim. Terus mana perbedaan antara ruh dengan iblis? Tidak ada bedanya. Apa landasan yang paling utama iblis menolak perintah Allah untuk sujud pada Adam ketika saat Allah mengutus para malaikat untuk bersujud? Wa idza qila lahum wa idza qala malaikati inni ya begitu. Wa id qala lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah menyuruh para malaikat bersujud terhadap Adam,
ada satu makhluk yang tidak mau sujud, yang disebut iblis. Apa sebabnya dia? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena di dalam si iblis tertanamkanlah sifat takabur. Apa sifat takaburnya iblis? Merasa lebih baik daripada Adam. Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya kan Anda jadikan dari anar, sedangkan iblis kau jadikan sedangkan Adam kau jadikan dari tanah liat. Mulya pundi ya Gusti? Kok kula kengken sujud menyang Adam? Ini takabur. Kalau saya sudah iktimat dengan amaliyah, mesti aku mengatakan orang-orang amaliyahnya itu di bawah saya. Oh si api aku. Ben waktu aku sadurunge waktu wis ana masjid. Tak adani, tak komati, tak imami dhewe. Gak ana makmumi. Wis. Di luar banyak orang-orang yang tidak menghiraukan adzan saya, tidak menghiraukan pujian saya, iqamah, sampai banyaknya orang yang tidak menghiraukan. Akhirnya masjid ikut tak imami dewe, tak adzani dewe, tak komati dewe. Wis tak pek pokoke Pak, masjid niku wis ngoten. Nek jarku ya, nek wis gak ono ya gadekno ae. Wis didol lah ya apa ngono. Bapak Ibu, amal. Saya disebut al-ubad, ahli ibadah. Pasti di dalam hati saya akan merasa lebih baik daripada orang lain. Hati-hati Bapak. Ketika saat kita sudah hati atau ruh diranahkan Allah di jalur tauhid, hati-hati. Dikira di situ iblis gak ngetut. Selama ruh itu belum dimusyahadah, selama itu iblis atau nafsu mesti masih menggoda kau. Luwih api aku di mata Allah daripada wong kae syariat tak. Aku lah wis hakikat. Ngoten nggih? Percuma si api aku di mata Allah. Hati-hati. Memang dalam satu teori mengatakan hanya amaliyah orang yang bertahqiq sajalah diterima di mata Allah, karena amaliyahnya itu mulus, suci, bebas dari unsur-unsur yang menyekutukan Allah. Tapi bila mana kau masih merasa lebih baik dari yang lain, justru itu yang tidak kau terasa bahwasanya Anda itu terselip syirik. Hati-hati. Ingat, rumus mengatakan tatkala ruh belum didudukkan di musyahadah, jenengan iki tasik merasa ada. Sekali lagi, tatkala hatimu, ruhmu belum duduk di musyahadah, ya, detik-detik tidak di musyahadah, ketahuilah dirimu masih merasa ada. Kau masih merasa ada. Kalau kau masih merasa ada, berarti merasa kau yang beramal. Nggih mboten? Kalau kau masih merasa kau yang beramal, kau teringgap penyakit namanya iktimat, ya iku wong sing ngendelke lakune atau amaliyai. Sebab apa mereka iki seperti ini Bapak Ibu? Hati-hati loh ya. Makalah kita teruskan.
nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal, utawi kurangi roja. Roja iki nek makna murad itu pengharapan, tapi pendekatan awakmu ke musyahadah, kurangi pendekatan hatimu ke musyahadah. Inda wujudiz zalal, tatkala pembersihan pemfanaan perkara selain Allah. Hati wujuduz zalal iku kefanaane perkara selain Allah. Bagaimana mungkin Anda itu dikatakan telah menafikan selain Allah, wong diri Anda, ruh itu belum diletakkan Allah di musyahadah? Enggak bisa. Wujudul jalal, dunia saisine sing fana iki lho gak bisa fana, Pak, di dalam hati kita tatkala ruh ini belum lebur di dalam makom musyahadah, tidak bisa. Nuqsanur roja maksudnya kurangi pengharapan iki maksudnya bukan pengharapan jenengan supaya ngene, ndak, maksudnya kurangi hatimu untuk melayu nuju ning musyahadah. Ketahuilah di dalam jalur tauhid itu ada proses 3. Pertama adalah posisi takholli kita, keadaan ruh di luar makom musyahadah, baik di muhadharah maupun di mukasyafah. Selama ruh ini masih bersemayam di makom mukasyafah atau muhadharah, siapapun Anda, punya status apapun Anda, kau masih terikat dengan jaringan nafsu yang disebut iktimat, yaitu rantai dalam hati yang mengaku-ngaku tentang diri kita yang berperan. Itu pasti, Pak, itu pasti. Sehingga kita ini ngendelno laku nih, ngendelno sakliyane Allah, kita sombong, berarti kita di mata Allah dikatakan orang yang sombong. Allah sudah menegaskan, bukan karena sholatmu, bukan karena zakat, puasa, hajimu, aku memasukkan dirimu dalam surgaku. Ndak, semata-mata itu karena rahmatku. Ngono ya. Iki maksudnya wis jenengan iki kudu lepas atas pengakuan. Itu proses dalam tauhid tahalli, dilepaskan lewat tahalli yang kedua, proses pelepasan keakuan dirimu yang berperan. Kuncinya ada di situ. Nek iku wis lepas dalam hati panjenengan, gak merasa makhluk yang melakukan, secara otomatis iktimat buyar, hasud buyar, riya buyar, takabur buyar. Ya niku kang den sebut wujudul zalal, penghapusan perkara yang fana, penghapusan perkara-perkara yang kau anggap gak fana, tetapi itu sejatinya fana. Apa? Perkara selain Allah, selain Allah. Akhirnya Anda duduklah di tajalli. Kalau sudah dikatakan duduk di tajalli, hati panjenengan yang muncul keakuannya Allah, yang berperan, yang segala-galanya. Kalau sudah di sini detik-detik hati atau ruh ada di sini posisinya, maka itulah layak disebut kekasih Allah. Itulah layak disebut yang mengikuti ajaran dinul haq, ajaran Rasulullah. Itulah yang layak disebut kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 31, bila mana kau ingin cintamu diterima Allah, mohon maaf, ikuto Rasulmu.
Umpama yang membahas Rasulullah, fattabi'uni, elu aku. Berarti cinta yang diterima Allah itu cinta yang sejati. Cinta tidak ada tendensi apapun. Cinta itu dikatakan cinta karena Allah. Seorang istri pingin dicintai, kepingin cintanya betul-betul karena Allah, jangan ada tendensi. Cinta yang sungguh karena Allah, sifat jamalnya Allah, Anda tidak boleh ada tendensi apapun. Itulah cinta yang suci. Dan cinta yang seperti ini pasti akan dibawa tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Ini yang dikatakan Rasul dalam satu hadis, mengatakan barang siapa ketika saat di dunia mencintai sesuatu, dia di akhirat pun nanti akan dipertemukan. Iki maksudnya cintanya bukan karena nafsu, cintanya betul-betul karena Allah. Lah cinta karena Allah itu hanya tertuang di dalam hatinya orang-orang yang soleh dan solihah. Orang yang solih dan solihah adalah orang-orang yang hatinya duduk di musyahadah. Orang yang bisa duduk di musyahadah adalah orang yang mengamalkan selalu uzlah lewat zikirnya. Orang yang selalu mengutamakan, menyibukkan hatinya berzikir pada Allah adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dinul haq. Orang-orang yang mengikuti ajaran dinul haq adalah orang-orang yang sadar diri tentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran Rasul disambung maneh. Ingat dalam satu ayat, besok Nabi Isa didukke Allah, diturunkan Allah, pertama adalah meneruskan ajaran Muhammad, meneruskan syariat Muhammad. Syariat yang bagaimana? Syariat yang bernuansa hakikat, syariat yang menjadi hakikat sehingga bisa makrifat terhadap Allah. Dengan begitulah yang kedua, Dajjal itu akan mati, nafsu akan lemah pada dalam dirimu masing-masing. Lah apakah Isa sudah turun? Aku gak ngomong sarengate, aku ngomong hakikate. Nek ngomong hakikate, dialah warid utusan Allah yang membimbingmu, membimbing hatimu, baik berilmu, beramal, beristiqomah untuk mencapai di makom musyahadah. Iki cara hakikate seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketahui pasal pertama, bab pertama adalah orang-orang yang bersandar pada amal sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa jumpa terhadap Tuhannya, nggak akan. Lah siapa orang yang bersandar pada amalnya? Inilah karakter kita, golongan kita yang tidak mau ajaran Rasulullah yang bernafaskan ketauhidan. Ajaran Rasulullah yang berunsur dari hakikat kita tolak. Ini karakter kita yang bersandar pada satu amal. Berarti kita hanya berdomisili di dalam amaliyah syariat belaka. Terus barang ya siapa yang dimaksud orang yang tidak bersandar terhadap amaliyahnya? Mereka adalah orang yang mengikuti ajaran Rasulullah di dalam dinul haq, yaitu ajaran tauhid. Kan ini Pak, umpama boleh saya tulis ya. Ketika Allah ya mengutus terhadap Muhammad, di situ ada keterangan bahwasanya
Allah menciptakan nas manusia itu terdiri dari dua unsur, satu jasad, dua adalah ruh. Sering kita nisbatkan jasmani dan rohani. Di mana ada jasmani nggak ada rohani, berarti wong mati. Dua-duanya ini Bapak Ibu Allah ciptakan dari unsur macam-macam. Unsur jasad Nabi Adam langsung dari tanah. Unsur jasad anak putune iki tidak langsung dari tanah, tapi asalnya ya teko tanah, asalnya dari tanah. Jasad Allah ciptakan dari tanah, kembali nanti kalau mati kembali ke tanah lagi. Wis, ruh Allah ciptakan dari zatnya Allah sendiri yang disebut Nur Muhammad. Nanti kembali pun harus terhadap Allah. Inilah maksud wa inna ilaihi rojiun. Allah menciptakan jasad itu dikasih mata, ruh pun juga dikasih mata. Mata jasad disebut ainul basariyah yang fungsinya untuk melihat, bersaksi terhadap makhluk, sehingga Anda bisa melihat dunia, makhluk, melihat tumbuh-tumbuhan, makhluk, melihat hewan, makhluk, melihat sesama makhluk. Oke, itu fungsional. Fungsi Allah menciptakan mata jasad untuk melihat makhluk. Tapi Anda harus ketahui, ruh itu Allah juga ciptakan ain, mata, yang mata ini dari cahaya makrifat Allah. Fungsinya mata hati yang disebut ainul basirah untuk bersaksi melihat Allah. Beda-beda loh ya, beda-beda. Mata jasad melihat ini kacamata. Aku yakin, seyakin-yakinnya ini adalah kacamata. Karena apa? Karena saya makrifat pada kacamata. Saya bisa yakin makrifat pada kacamata ini dikarenakan mata zahirku tidak buta. Sekarang ruh, matanya disebut ainul basirah. Tatkala matanya ruh ini tidak buta alias makrifat, fungsinya mata hati itu untuk hanya bersaksi dan melihat Allah. Tidak boleh mata hati beriman terhadap selain Allah, karena mata hati iman itu hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku perintah dan tidak akan diperintah para ruh kecuali menyembah pada Allah. Melihat, memuja, memuji, bercinta, bersaksi hanya pada Allah. Bapak Ibu, oleh karena mata manusia, mata hati manusia dipenuhi oleh perkara-perkara yang bersifatkan kesenangan dunia, akhirnya mata hati melihat kesenangan dunia dan akhirnya beriman terhadap kesenangan dunia. Contoh, di mataku ada uang, tidak hanya ratusan juta, miliaran. Oleh karena
hatiku tertutup dengan kesenangan dunia itu, pasti akan saya dalam hatiku beriman dan menuduh bahwasanya uang ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan bahaya. Maneh, saya melihat seorang wanita bidadari, cantiknya luar biasa. Berhubung hati saya tertutup oleh cantiknya si dia, saya pasti akan menuduh dan beriman yang cantik adalah si dia. Iya apa enggak? Akhirnya kita terjerumus di dalam cinta yang tidak kekal. Buktine engko nek wis umur 90 ayune nang ndi? Takoni gandenge garwa jenengan nek wis umur 70 nang ndi, Bu? Hilang. Berarti ketika kita menuduh dan yakin yang mempunyai sifat jamal bagus itu suami atau istri, kita tertipu. Mula sangka iku mulai saat ini lihatlah jamalnya Allah, jangan melihat jamalnya makhluk. Hal itu bisa kita lakukan tatkala mata hati panjenengan kudu tersikap. Mata hati akan tersikap dari belenggunya nafsu. Hati atau ruh harus melakukan tindakan uzlah. Mau gak mau kudu zuhud sampean. Lakune zikir kudu, tidak boleh tidak. Wad'u ila rabbika, kata Rasulullah dalam kata Allah dalam Al-Qur'an, wad'u Muhammad ajaan umatmu iku ila rabbik, maring Tuhannya, suruh kembali lekas. Sebab apa? Sebab umurmu iku kari sedilu. Berapa tahun? Tinggal 50 tahun. Sedilut itu 50 tahun. Saya setiap majelis taklim, lebih-lebih di majelis sing umum, sing lagi paham, aku takok, Pak, umur sampean pinten? Bu, ada yang sing jawab 30, 40, 50, bahkan ada yang swidak. Tak tanya, tinggal berapa umur sampean? Mingkem celakep. Ya ora ngerti, Gus. Lah ngoten dah. Allah sengaja merahasiakan sisa umur kita itu supaya ruh lekas-lekas kembali pada Allah. Sebab kematian datang itu tidak harus nunggu sakit. Kematian datang juga tidak menunggu harus tua dulu. Enggak. Sehat pun kalau itu datang akan terjadi. Muda pun kalau itu datang pasti akan terjadi. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Jelas itu. Oleh sebab itu lekaslah kembali ikuti ajaran Rasulullah. Nek syariate wis tinggal hakikate. Ada yang bertanya, Gus, apakah mengapa pada saat dulu sampai sekarang itu kok ajaran ini masih dirahasiakan? Karena setelah zamannya para sahabat iki dipedhot oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab karena ada unsur politik pada saat itu. Sebab ini kalau dibiarkan berkembang, mohon maaf, mereka yang berkepentingan terhadap syahwatud dunya itu nggak ada celah, nggak ada kursi. Tapi pertanyaan kedua, apakah nanti akan bisa kembali seperti zaman dulu? Pasti. Zaman ketika saat Rasulullah, pasti. Nah, itu sudah ada jaminan, Allah sudah ngenas di dalam Al-Quran. Besok pada hari akhir saya akan menurunkan Nabi Isa, yang maksud dan tujuannya adalah meneruskan syariat Muhammad.
kedua membunuh Dajjal, ketiga membebaskan atau merobohkan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang terakhir adalah membebaskan pajak. Artinya di situ tidak membahas masalah finansial. Bagaimana kita bisa membahas finansial? Wong bukan kita yang melakukan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk Sabtu depan barangkali yang ingin bawa kitab silahkan. Sing ngaji rungon ya silahkan. Sing jelas mulai Sabtu sekarang saya bahaskan hikam. Per pasal itu maksudnya bagaimana. Ketahuilah Anda bila mana dasar tauhid belum paham, lebih-lebih syahadat belum paham, nanti bila mana saya jelaskan tentang hikam iki, isi mulai pasal 1 sampai terakhir, susah untuk faham. Sebab masih penuh dengan isyarah dan kinayah. Ketahuilah bagaimana kita faham kalau dunia itu fana, wong nyatanya iki wujud, tak susah toh. Bagaimana kita paham? Di situ ada makalah, senanglah kau bila mana dicaci orang, susahlah di mana kau bila dipuja orang. Ya gak masuk teori belas, padahal itu kinayah. Susah kuwi nek dodolan rame, susah seneng nek kuwi dodolan tidak payu, gak laku saweneng. Jare sing pojokan, wong tujuane dodolan cek bathi akeh kok gak seneng lho Gus ngono. Wis gak ngaji nang pean, gak ngaji ora apa-apa. Sing penting aku mangan kates. Andai kata Allah tidak menyegah saya untuk sakit hati, maka kami pun akan sakit hati terhadap mereka yang menghina ajaran Rasulullah ini. Tetapi Allah melarang terhadapku untuk sakit hati. Biarlah mereka yang tidak mau, ikut dudu urusan lu, tapi urusanku gue, kata Allah ngono. Lapo son iku dudu urusanmu, iku urusanku. Lah lapo kuwi adik bersedih barang ngono. Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan dalam pasal yang pertama wis belajar Anda itu menafikan, tidak ngakoni dari segi amaliyah yang terjadi pada diri panjenengan. Belajarlah hatimu untuk tidak mengakui bahwasanya amaliyah itu datangnya dari dirimu. Tapi belajarlah juga hatimu menetapkan yang berlaku, yang berperan adalah Tuhanmu atau Allah. Caranya bagaimana? Itu tadi, sering-seringlah hatimu berzikir sirul asrar. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya sharingkan kepada Guson juga dulur-dulurku semuanya,
berkenaan dengan iblis ya, iblis. Guson pernah berjumpa dengan ibrit ngaten ya. Mungkin kula dikairu koyok sampean ketemu iblis ya. Lalu duwe iblis kabeh Pak niki nggih ya. Ngaten Pak. Minggu yang lalu niku kula datang Mojosari kumpul tentang ngeten iki, dimanapun tempat tentang tauhid iku mesti dihadang oleh iblis. Iblis itu alasannya makrifatullah ngaten ya, sekedhik cuplikan. Laten mriku kula niki paham tentang hidup, lajeng kula ngenalno iblis dateng konco-konco. Bahwa sampan kabeh iki turune Gusti gak pernah menang bangsa iblis, ngaten nggih rumus ya. Tapi sampan diwajibno nek ndukure iblis. Iblis iku fungsine itik-itik sampan supaya munggah, supaya selalu berkekasih dengan Allah ngaten. Iblis mboten trima Pak. Ndugi Pak, rong dina kula tarung. Kelemahan kula disuwun, bojo dijaluk monggo. Niku ten mriku mboten 1 hari 2 hari. Ten mriki 1 hari, ten mriku berhari-hari. Nek tentang iblis sampean ten kula soal koncone ya. Lajeng tentang diarani fana wong nyatane wonten. Kula nggadahi kanca dulur Pak nggih, hidup ngaten ya. Nek sampean ndamel rumusan sing dugi kuping kaya kula arane sampean kudu gendeng, artine kudu tegen oleh mandeng. Lajeng kudu mlebu nang edan, artine elinge sing sepadan. Ternyata tidak mudah Pak, tidak mudah. Mungkin saking kanca kula mempunyai pengalaman iki, mungkin dimudahkan oleh Allah dan semuanya dari hidup itu. Sepertinya seperti ini. Waktu di baiat itu mati Pak. Artinya diri kita itu adalah seperti godhong telos yang digodhog. Jadi sangat-sangat tidak berdaya. Tak berdaya sudah kehendak. Iki sing ngomong wong gendeng, wong dirungokno. Di situ itu karena sudah tidak berdaya semuanya, hidup itu yang ada di tengah-tengah ini dan yang di luar ini terlihat. Apa yang dikatakan Gusten itu adalah motone roh tadi itu Pak, yang menyaksikan ya Allah sendiri, gak ono sing nyekseni, gak ono sing disekseni. Artine niku kula ngarani kaya sampan niku kaya wong mate sing kaya kulup niku tak berdaya. Nek digawe omongan secara ruhnya itu la haula wala quwata, nyekseni bahwa semua itu adalah kehendak Allah, kekuatan sampan sampai merene kuwabe sampai gaya anak wakeh ngene iku ndek putu-putu iku. Itu adalah kekuatan Allah. Allah kabeh ngoten. Tidak ada satupun. Iblis tidak berperan. Nah di situ kalau dilihat dari tauhid, kabeh aku ngoten, kabeh aku. Gak ono sing sak cilike godhong sawi jare Gusane gak ono. Lah di situ itu mungkin yang disebut Gusti Allah itu istilah ada orang yang dibaiat Allah itu seperti itu, dan itu tidak satu kali untuk di dalam kesuwungan itu. Jadi nggak ada ini, bumi ini tidak ada semuanya, tidak ada. Memang sampai di tengah-tengah ini suwung ini, dan itu tidak ada daya sekali. Tadi saya gambarkan seperti daun telos yang digodok itu. Jadi roh hidup itu sendiri yang berkata la haula wala quwata itu dari tinjuan syariat secara mudah ya, tapi dari hidup sendiri kabeh iku aku gitu ya. Ya mungkin Gusten bisa lebih menjelaskan atau mungkin ada kurangnya atau kesalahannya mungkin bisa disampaikan nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap kali Allah menghadapkan fasilitas aktivitas yang sering kami sebut sebagai thariqah. Thariqah itu apa sih? Jalan. Semua aran aktivitas iku hakikate thariqah. Kan ada yang memahami thariqah iku yo kae kumpul-kumpulan kae. Lah ngoten nggih. Apakah aku harus masuk di dalam thariqah itu? Terserah. Iku yo aktivitas akeh. Wirid, zikir macem-macem, wasilah, iku kabeh thariqah. Nama salat iku thariqah. Lah, thariqah itu tidak bisa lepas dari syariat. Syariat itu apa? Ilmu yang membimbing Anda untuk sholat dengan benar. Ilmu yang membimbing, ajaran yang membimbing Anda sholat dengan benar. Ilmu syariat itu hanya untuk menata akhlakul karimah yang ada kaitannya dengan hablum minan nas, yang sering kami sebut sebagai akhlak istimaiyah. Laksana kendaraan itu adalah syariatnya, thariqahnya jalan kendaraan itu. Ini nggak bisa pisah. Kalau motor berarti jalannya adalah darat, kalau kapal jalannya adalah lautan. Manakala hakikatnya tidak ada, apa hakikat? Tujuan. Hakikat ini kalau tidak diilmuni nggak akan bisa sampai ke makrifat. Anda nggak akan bisa sampai ke makrifat. Apa ilmu ini tujuan? Contoh, Anda naik sepeda motor menuju ke majelis taklim niki, kalau tidak ada ilmunya, hakikat itu nggak akan mungkin sampai di sini. Apa ilmunya? Pertama, harus tahu tempatnya, alamatnya. Tempat, alamat harus tahu. Otomatis itu tidak terlepas dari meripat atau mata Anda yang tidak buta. Artinya kalau Anda buta nggak akan bisa sampai ke sini. Kita nggak bicara tentang no sing gonceng, ada yang menuntun, enggak bicara itu. Kalau hubungan dengan ruh kembali kepada Allah, itu kita berangkat sendiri. Hakikat itu tidak, bila mana tidak Anda terima, jangan harap Anda akan bisa sampai ma'rifat. Jangan sampai. Akhirnya diilmonilah hakikat itu, tujuan itu yang disebut sebagai dinul haq, ajaran Rasulullah yang bernafaskan tauhid untuk mengesahkan pada Allah. Sebab esa itu tempatnya di makrifat, bukan di thariqah, bukan di syariat, tidak. Tempatnya makrifat, tempatnya ahad, itu ada di makrifat Allah. Bagaimana mungkin Anda bisa masuk dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 mengesahkan Allah, sementara Anda masih muter-muter di dalam jalur syariat dan thariqah? Nggak iso. Apa tujuan kamu sholat? Menyembah Allah, hakikatnya. Ini kalau tidak Anda ngelmoni hakikat, nggak bisa Anda ketemu Allah, nggak bisa makrifat Allah, nggak iso. Tapi kalau sudah Anda
ilmoni hakikat itu, Anda akan diberikan petunjuk bagaimana caranya ruh untuk bisa sampai bertemu Allah ketika sholat. Bapak Ibu, semua aktivitas nama itu hakikatnya adalah torikoh. Anda nggak bisa, aku belum mlebu torikoh, oh gak iso. Mulai sejak kecil kau sudah bertorikoh. Allah Anda temui tidak hanya jalan lewat sholat saja. Allah bisa kau temui dimanapun dan apapun torikoh Anda. Torikoh Anda di aktivitas di ladang bisa, sebab Allah juga di situ. Inilah pengukuhan. Allah mengatakan wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Setiap kamu mengarah, di situ ada wajahku. Berarti Allah tidak kemana-mana. Nanti Kang Aman Rene, aku mencari Tuhan. Sampak nang alas, sampak nang guwa. Kirane Gusti Allah denguk-denguk ning guwa ngono piye? Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana kau menghadap, di situ pasti ada wajah Allah. Bagaimana mungkin Anda bisa melihat wajah Allah? Wong ilmu hakikatnya, tauhidnya Anda tolak, nggak iso. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan 4 ditambah 5 sama dengan 9 kalau toh ilmu matematika yang diajarkan guru kau tolak? Nggak iso, Pak. Logikanya seperti itu. Lah bagaimana kita mensikapi setiap aktivitas itu? Hati selalu bertemu Allah. Situ kuncine. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisoma laha. Pegang teguhlah tali Allah. Mana sih tali Allah itu? Tali ini akan menghasilkan yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Tali ini akan membebaskan hatimu dari cintanya terhadap selain Allah. Setelah itu wa yu'min billah, akan membangun cintamu terhadap Allah. Apa itu? Adzikru fi sirril asrar. Itulah dzikir sirrul asrar yang sudah kami jelaskan berkali-kali. Lah terus berarti kalau setiap detik, setiap napas harus dzikir kuwi. Nggih. Udzurullaha dzikron kasiron, kata Allah. Berzikirlah kamu, sadarlah hatimu dengan kesadaran yang sebanyak-banyaknya. Sadar itu piye? Sadari hati lewat iman bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah. Hidup itu dengan kunci ini Anda bawa kemanapun, aku yakin Anda akan dibebaskan Allah dari hal-hal yang bersifatkan jebakan, yaitu jebakan nafsu. Lihat orang yang bisa berenang, diletakkan kedalaman air 2 meter, 3 meter, bahkan sampai 15 meter, dia tidak akan terpengaruh dengan dalamnya sungai. Artinya dia tetap ada di atas, dia tetap bisa mengendalikan diri untuk tidak tenggelam. Tapi bagaimana orang yang tidak bisa berenang? Taruh aja di tempat kolam air yang tingginya 3 meter, suruh jebur bongko moten. Ayo, nek gak percaya jajalan. Wis, jajalan sing gak esok ngelangi, nyemplungo sumur, nyemplungo kolam sing jerone iku mang melebihi daripada dedek sampean, tinggi sampean 170, cengklungno kolam jerone 2 meter atau 3 meter. Aku yakin
gak usah ngenteni menimben, langsung tahlilan keluargamu. Lho nggih. Lho astu. Itulah laksana hati yang sudah bertauhid pada Allah dan tidak di situ. Karena apa? Karena air bah yang didatangkan itu laksana duniawiyah, kesenangan dunia. Siapapun kalau hatinya selalu bil urwatil wuthqa, dia megang teguh tali Allah, aku yakin tidak akan terpengaruh walaupun setinggi apapun jabatanmu, sekaya apapun hartamu, tidak akan mempengaruhi hatimu untuk menyekutukan Allah. Semiskin apapun Anda, tidak akan menjadi persoalan hatimu terhadap Allah. Kira-kira pantes dadi lurah gak ndek omah iku. Pantes? Gak pantes, belas gak pantes. Lah nggih gak pantes toh, cara akal kita ngomong. Lah gitu toh. Cara akal kita ngomong gak pantes belas. Tapi mengapa tidak menjadikan hati kita terpengaruh dengan hal itu sehingga nyantai ayem-ayem? Karena berpegang teguh tali. Iku kuncine wonten mriku. Ibu-ibu nek sampean pengen dibelanjani Pak 5.000 mboten kakean ngeten, gejoki tali Allah. Wis matur suwun Pak, jenengan kasih 5.000 gak apa-apa digawe tuku lombok tok, digawe ngeraupi raimu. Iku tambahane sing gak enak iku. Wis ta Bu, estu Bu, ajaran Rasulullah itu tidak akan merugikan jenengan. Hati sampean akan tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan hati berzikir pada Allah, sadar diri semuanya itu datangnya dari Allah, aku yakin anteng sampean. Estu anteng. Pak belanjani apa enggak, hati sampean krono gejo italine Allah, mesti beriman hanya pada Allah. Estu mboten geger. Jenenge rumah tangga lho Bu, nyun sewu, kula nggih ngalami gitu. Kadang-kadang ono kurangi lah ngeten nggih. Kadang ono luwiye, kadang cukup, kadang kurang. Kadang-kadang pak iku yang nggodha, kadang-kadang anak ya nakal. Wis ta, romantika dalam satu rumah tangga. Gak mungkin kita dihadapkan perkara yang penak-penak tok, gak mungkin. Tapi selamatlah hati seseorang, satu hamba, manakala selalu memegang teguh tali Allah. Dia tidak akan terpengaruh dengan kemiskinan sehingga dia tidak akan susah, meratap, sedih, enggak. Dia pun tidak akan menjadi takabur terhadap sesama atau terhadap Allah tatkala Allah mendatangkan tingginya pangkat derajat, kayanya duniawi ya. Enggak, semuanya itu penak-penak wae. Ono pertanyaan ngene sing kak patek aku iso jawab. Kak patek aku iso jawab. Ngene, Gus, sampean kan dadi lurah. Iya. Di samping ngono sampean niku ya ngaji ngalor ngidul. Ya. Kira-kira sampean sesuk iku nggih ngadepi sawugih ngono ah. Iki aku sing gak iso jawab iki. Jawabku mek ngene tok. Aku laksana air mengalir. Pondok iki Pak, nyun sewu. Kok mulai awal ada tendensi di mana sih kiai atau santri gak kepingin panggonane layak, mayoritas pingin lah ngono toh. Akhirnya tuntutan dari sifat basyariah apa yang terjadi? Mohon maaf, saya tidak mengatakan merek, enggak. Tatkala didasari tendensi selain Allah, mohon maaf, sing sorong kok jamaah. Walaupun di situ maksudnya adalah
demi kebersamaan, biar kita ngaji iku nyaman, ono AC ini, lah ngene ya, layak dan lain sebagainya. Loh, akhirnya bagaimana? Hati ini akan terbelenggu dengan hal itu. Melayuni nang dia akhirnya. Saged mawon kula ngomong, danatur bos. Saged mawon. Setiap orang yang kesini ngaji tak patok kudu nggodhok 500 ripis. Zaman biyen. Padahal maksud dan tujuannya untuk kebersamaan. Bisa jadi hal seperti itu, tapi mengapa tidak dilakukan Allah? Khusus di Jaya Baru disuruh untuk mengalir, mengikuti air mengalir. Itu adalah pembelajaran mahal terhadap kita. Sungguh pembelajaran mahal terhadap kita untuk bisa menerapkan bahasa nrimo ing pandel. Padahal satu sisi power ada, nyun sewu sing ngaji niki tidak hanya kuli, bahkan sampai tingkatan pengusaha yang ngaji bab iki. Aku gak nyebut perusahaan, gak nyebut merek nama, ndak. Tapi mengapa Jaya Baru tidak mengadakan hal seperti itu? Itu memang Allah mempelajarkan pelajaran yang amat mahal terhadap kita untuk bersikap qanaah. Apa qanaah itu? Menerima apa yang ada di depan dari Allah. Ini sudah diajarkan Rasulullah. Nyuwun sewu nek dibanding Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan saya itu nyuwun sewu urusan dunia aku ono gentenge cah. Ono renge, ono botone. Rasulullah tenda beratapkan daun kurma. Seongkok mukhlason api endi? Loh, wis ngune syukur. Di sini loh, Pak. Tapi semua ini, sikap yang seperti ini tidak akan pernah muncul di dalam hati kita yang namanya qanaah manakala tidak didorong dengan selalu memegang teguh tali Allah. Ilmu nggak cukup, harus laku. Laku pun tidak cukup kalau tidak istiqomah. Nggak cukup, harus selalu istiqomah. Dimanapun panjenengan berada, letakkanlah, sibukkanlah hatimu hanya berbicara dengan Allah. Lewat apa? Ya dzikir kuwi mau. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Memang Pak, selama kita masih di thariqah, selama kita masih berjalan di ilmu hakikat, kita belum sampai ke musyahadah, nafsu atau iblis itu selalu mengintai. Jangan punya anggapan Gus iki paling wis gak digodho nafsu, telek tambah nemen cuk. Cancel lah, kebablasan bang, ya Allah. Terus si sopo tambah nemen, subhanallah. Tapi ingat, ketika Allah mendatangkan lebih berat, lebih nemen, itu ada pelajaran mahal. Artinya apa? Mengandung pengertian apa? Gini Pak, supaya kita betul-betul memperhatikan, memperkuat pertahanan di diri. Pertahanan diri dari nafsu hanya satu. Apa? Allah dawuh, udzkurullaha dzikron kasiron. Perbanyak terus zikirmu setiap pagi, siang dan malam. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Terus dan terus. Jadi
leres selama hati atau ruh belum diahad, selama itu nafsu atau iblis mengintai kita. Nggih. Ada lagi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, ini di saat menjalankan zuhud, pada suatu saat itu hati ini merasa seperti sendiri, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa di sekitar saya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat juhud, Anda itu pasti suatu saat akan dimasukkan dalam kondisi di mana kau tidak ada siapa-siapa, sendiri. Itu adalah pembelajaran dari konsekuensi tarkib terjemahan makna daripada zuhud. Apa sih zuhud itu? Zuhud adalah hati yakfur, meninggalkan selain daripada Allah yang disebut at-tauhid, yakfur bit-tauhidi, meninggalkan selain Allah. Itu zuhud. Ruh meninggalkan selain Allah dalam hal cinta, dalam hal puja, dalam hal penghambaan, dalam hal wujud, dalam hal apapun. Ruh meninggalkan hal itu. Iki zuhud. Satu sisi wa yu'min billah, anikbudullaha waztanibut taghut. Satu sisi ruh itu bertemu pada Allah. Itu namanya zuhud. Ada yang mengatakan uzlah, ada yang mengatakan kholwat. Oke, terserah. Bahkan ada yang mengatakan topo. Oke, sama saja. Ada yang mengatakan meditasi, silahkan, sah-sah saja. Kalau toh zuhud fungsinya seperti itu, secara otomatis ketika saat mau detik-detik Anda ini bertemu Allah, dalam hatimu selain Allah pasti dihilangkan, termasuk keberadaan dirimu, ruh itu nggak ada. Jikalau yang panjenengan maksud aku sendiri tidak apa-apa, aku Allah, berarti Anda hakikatnya sudah ditaruh di dalam makom musyaha. Itulah makom makrifat Allah. Tapi jikalau pada waktu tidak ketemu apa-apa, tidak melihat apa-apa, gong lewang-lewong, kok sih muncul dirimu hamba makhluk ruh, maka itulah tinggal pemfanaan yang terakhir atas dirimu. Berarti Anda di pintu musyahadah. Itulah babul musyahadah. Laksana saya masuk dalam rumah, panggil-panggil jenengan, Bu, kula nuwun, Pak, kula nuwun. Tok-tok pintu. Yang panggil saya sendiri, tidak ada yang panggil kecuali saya. Yang saya panggil juga jenengan piyambak, Bu atau Pak wau. Bapak Ibu. Disitulah kita merasa diri kita sendiri. Tidak ada yang lain. Kita makhluk masian, karena pintunya belum dibuka. Jadi sifat makhluk dalam diri kita masih ada.
masih ada. Jadi merasa saya masih ada sebagai perasa. Su'arul Basyirah juga begitu. Yang merasakan makhluk saya hati beriman ada. Yang dirasakan, yang diimani Allah itu juga ada. Tapi tatkala pintu sudah dibuka, seret babul musyahadah, dipersilahkan saya masuk oleh Allah, maka disitulah seluruhnya masiwallah, perkara selain Allah termasuk diriku hamba ruh itu sudah tiada. Terus yang di situ siapa? Ya aku sendiri. Aku siapa? Akunya Allah. Itulah yang ku maksud Anda berarti duduk di tajalli. Wis. Inilah yang ku maksud ahad, keesaan. Makanya mengapa di Indonesia ini, mohon maaf, masih kuat persatuan umat, walaupun beda agama banyak, masih bersatu. Mengapa? Karena landasan undang-undang pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti harus dilandasi keesaan pada Allah. Akhirnya sampai hari ini kita masih bertahan antara umat beragama itu bersatu, saling hormat menghormati. Siapapun Anda, kalau sudah mengamalkan keesaan Tuhan, Anda tidak akan pernah menyalahkan orang lain, baik dari segi agama, segi suku, segi apapun. Atau kita bicara tentang umat Islam saja, Anda NU tidak akan mungkin menyalahkan orang Muhammadiyah atau menyalahkan yang lainnya, enggak. Karena Anda sudah masuk dalam keesaan. Karena sudah masuk keesaan, maka hatimu semuanya itu apa yang terjadi itu karena Allah. Walaupun beda madhab, beda aliran, tetap sampean hatinya melihat karena Allah, nggak ada persoalan. Ini ada upaya yang merongrong landasan undang-undang Indonesia ada supaya diilangi, Pak. Tapi nyuwun sewu, siapapun dan apapun status Anda, bila mana betul-betul sudah mengamalkan sila pertama, pasti akan dengan mudah mengamalkan sila yang berikutnya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian apa? 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya Anda akan bisa berbuat adil karena Anda sudah adil pada diri Anda sendiri. Hablum minan nas, pasti akan berirama. Rakyatan, yang ketiga persatuan Indonesia. Disitulah nanti akan tercipta dan seterusnya. Nek wong apal kabeh tak kira akeh sing apal. Tapi untuk mengamalkan sila-sila itu sedikit sekali, lebih-lebih di dalam sila yang pertama. Jadi kuncinya sila pertama. Indonesia tidak akan menjadi negara yang makmur bila mana tidak mengamalkan sila pertama. Sampai sejarah kapanpun, jikalau Anda tidak mengamalkan sila pertama, Anda akan menjadi orang yang dolim di tengah-tengah negara itu. Makanya saya kurang setuju nek ono kalau ada kubu yang ingin merubah napa jenenge Pancasila. Mohon maaf, karena itu kalau bisa ku tarik ke belakang, itu gak sembarang orang yang
mendudukkan sila-sila itu. Aku yakin beliau-beliau itu orang tasawuf, cuman dikinayahkan dengan bahasa yang seperti itu. Jadi gini Pak, jikalau jenengan merasa sendiri itu tatkala diri panjenengan sebagai ruh makhluk yang menghadap masih ada, merasa ada, maka Anda di pintu musyahadah. Tapi kalau dikatakan sudah sampai di dalam musyahadah, diri Anda sudah tidak ada. Jadi aku sendiri, aku Allah, iku maksudnya. Ngoten nggih? Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados dawuhipun Gusti Nglawu, bilih ajaran Dinul Tauhid menika sampun dipun siaraken nalika para sesepuh-sesepuh kita terdahulu, contohipun para wali. Ananging kados wonten hambatan ngantos alhamdulillah sak menika sampun kathah nggih menika kelompok-kelompok kangge mempelajari Dinul Tauhid. Kados ing rumiyin Sunan Kalijaga sejatosipun inggih sampun paring dawuh bab-bab ilmu tauhid ingkang dipun lewataken sarana budaya inggih menika tembang-tembang macapat utawi wayang menika sampun dipun kembangaken kalian Sunan Kalijaga. Kados wonten ing tembang Dandang Kula kawruh ana tununing urip iki lamun benjang yen wis palastra wong mati ngendi parane nika Dandang Kula. Terus nika ugi sak menika kathah para kelompok-kelompok tembang macapat menika inggih ngamalaken ajaran-ajaran menika. Kados ngaten menika kados kula piyambak insyaallah nggih sekedhik mempelajari tembang-tembang macapat ingkang cecek kalian ilmu tauhid menika. Menapa menika mboten menyalahi kangge kelompok kita menika Gus, pramila nyuwun agung pangapunten anggen kawula matur kirang prayogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, ketahuilah, aku memakai berbagai cara dari diriku sendiri untuk mengenalkan diriku pada dirimu. Bisa jadi aku mengenalkan diriku pada dirimu lewat sifat jamalku. Aku mengenalkan diriku terhadap dirimu lewat sifat samaku, lewat sifat kalamku, lewat sifat iradah kudratku, lewat sifat basorku dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi tata cara hak Allah untuk mengenalkan terhadap hambanya. Apabila pada zaman para wali mengenalkan Allah lewat tauhid, tembung moncopat, hak itu enggak salah, menyesuaikan terhadap sikon dan kondisinya pada saat itu. Inilah yang kumaksud Allah mengatakan, aku mengenalkan diriku terhadap hamba berbagai cara.
berbagai cara. Sekali lagi, aku mengenalkan diriku terhadap hambaku melalui berbagai cara. Jadi enggak salah Pak, lewat moncopat pada zaman dulu. Itulah pengenalan sifat basariyah di dalam nafsu nafsiyah dan amaroh. Sifat basaroh terhadap nafsu lawamah dan mutmainnah yang selalu bersemayam dan mengiting terhadap diri kita, setiap diri kita. Makanya di situ ada auratnya, ada wiridnya, ada yang datolah, sipatolah. Wis ilate wong Jawa biyen nggih angel endek-endek zatullah datolah, sirilalah, macam-macam, nggak ada masalah. Jadi jawaban saya tidak salah manakala memang itu orientasinya, substansinya itu menuju keahatan pada Allah, enggak apa-apa, silahkan. Ada sekarang kelompok yang melalui musik Pak, ada yang melalui musik lewat syair-syairnya yang indah, cermin terhadap keahatan pada Allah. Ada yang terang-terangan, ada apa secara isyarah nggih wonten sing terang-terangan. Mungkin tahun berapa itu kami dengar lagunya arek Surabaya iku sing Jakarta siapa? Dani niku lho. Dewa ya. Judule satu niku. Judule satu. Itu terang-terangan sudah. Itu sempat dicekal pada saat itu, sempat dicekal lagu itu. Itu tauhid yang terang-terangan. Ada yang tauhid secara halus, seperti lagunya Bang Haji Roma Irama, halus, berbagai macam, termasuk lagu Dunia, Buta Mata Hati, itu kan secara halus sebetulnya itu. Lah, hal yang seperti ini semuanya sah-sah saja. Yang intinya adalah untuk bisa mengesahkan pada Allah lewat dawai Allah, wad'u ila rabbika. Muhammad, ajaan umatmu terhadap Tuhannya, suruh kembali lekas untuk kepada Allah. Jadi opo Pak ya, alias apalagi ada yang perlu ditanyakan, monggo. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa qurrati wa ashabil kiram syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.